Hai, selamat datang kembali di Boboni Mobil bersama Lucy dan Alvin. Alvin lagi ngerekam. Selamat datang juga di Provinsi Sichuan. Provinsi Sichuan adalah provinsi favoritnya kami berdua sejauh ini. Sichuan itu adalah surganya kuliner, surganya wisata sejarah, juga surganya wisata alam. Semuanya ada di sini. Dan ukurannya bisa dibandingkan dengan satu negara Spanyol sendiri. Bayangkan, satu provinsi berbanding dengan satu negara Spanyol. Or even lebih ekstrim lagi, kita bisa bandingkan dengan Switzerland. Ukurannya kira-kira 12 kalinya Switzerland. Dan Sichuan juga merupakan home atau base-nya kerajaan Shuhan di Three Kingdoms atau Sankuo, atau di Indonesia kita lebih kenal dengan sebutan Samkok. Dan saat ini kita berada di Sichuan Nanchong. Nanchong ini adalah tempat kelahirannya seorang ahli sejarah yang mencatat kisah 3 kerajaan. Sejarah ya, bukan yang novel. Dan ahli sejarah itu adalah Chen Shou. Jadi di playlist ini, playlist Sichuan Province, Alvin dan Lucy akan ajak teman-teman jalan-jalan keliling Sichuan. Dan di video ini kita akan khusus bahas mengenai Nanchong. So teman-teman yang suka sejarah China, suka sejarah Three Kingdoms, terus juga suka jalan-jalan ke pemandangan yang indah-indah, stay tune, ikutin terus playlist kita ini yang Sichuan Province. Dan sekarang tulis visa udah buka untuk umum ya. Silakan ambil visa dulu, datang. Main-main ke China ya. Gulungan besar di depan kita menggambarkan Records of Three Kingdoms, yang juga dikenal dengan bahasa Mandarinnya San Kuo Zhi. Hal ini berbeda dengan The Romance of Three Kingdoms yang merupakan buku novel. Records of Three Kingdoms ini merupakan catatan sejarah yang sesungguhnya. Dan yang menulis adalah Chen Shou, yang patungnya ada di depan kita. Chen Shou lahir di Nanchong, Provinsi Sichuan yang sedang kita kunjungi saat ini. Dan ini merupakan area kekuasaannya kerajaan Shuhan di masa Three Kingdoms atau Sankuo. Jadi awalnya Chen Shou bekerja untuk kerajaan Shuhan. Namun kemudian di tahun 263, kerajaan Shuhan dikalahkan oleh kerajaan Wei. Dan akhirnya kerajaan Wei sendiri di take over oleh dinasti Qin. Kemudian Chen Shou ditarik oleh dinasti Qin dan dipekerjakan di sana sebagai pencatat sejarah. Jadi Chen Shou ini benar-benar hidup di zamannya 3 kerajaan. Sebenarnya sebelum Qin Dynasty minta Chen Shou untuk mencatatkan sejarah mengenai zaman 3 kerajaan, pendahulunya dinasti Qin yaitu kerajaan Cao Wei sudah punya catatan sejarahnya sendiri. Demikian juga dengan kerajaan Tongwu sudah punya catatan sejarahnya sendiri. Namun justru untuk kerajaan Shuhan kurang dokumentasi sejarah. Sehingga akhirnya Chen Shou sendiri yang menuliskan catatan sejarah kerajaan Shuhan plus dilengkapi dengan tulisan-tulisan Zhuge Liang yang dia kumpulkan. Nah, catatan sejarah dari Chen Shou inilah yang belakangan menjadi dasar dari penulisan novel Romance of the Three Kingdoms. Ini yang menjadi dasar dibuatnya serial drama China. Nah, di depan kita pasti udah pada tahu ya, ini cerita klasik banget, 3 pendekar yang sedang bersumpah angkat saudara di Peach Garden. Nah, yang ini ada tulisannya apa nih? Zhuge Liang Hui Lei Zhan Ma Su. Jadi Zhuge Liang punya murid kesayangan Ma Su yang karena kecerobohannya akhirnya membuat kekalahan besar di pihak kerajaan Shuhan. Dan akhirnya meskipun murid kesayangan, Zhuge Liang dengan berat hati, dengan air mata berlinang-linang, dia harus memberikan hukuman mati kepada Ma Su. Gitu ya? Gitu. San Kuo Zhi atau The Records of the Three Kingdoms ini akhirnya selesai dalam 65 volume dan 30 volume membahas mengenai kerajaan Wei, 20 volume membahas mengenai kerajaan Tongwu, dan 15 volume membahas mengenai kerajaan Shuhan. Di bawah taman ini ada bangunan. Yuk kita cek ada apa di dalamnya. Ternyata ada perpustakaan. Kita harus tulis dulu nama kita dan nomor handphone sebelum masuk ke perpustakaannya. Perpustakaannya gratis, siapa aja boleh masuk. Nah, yang ruangan ini khusus perpustakaan untuk buku-buku online dan buku-buku untuk yang nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar.
Selesai dari taman dan dari perpustakaan, kita lanjut ke restoran yang khas Sichuan food. Ada rabbit, ada prawn, ada frog, ada ikan, ada usus. Spesial sekali Koko Alvin, ordernya apa? Rabbit. Rabbit, kelinci. Aduh, luar biasa. Ini apa nih? Liangfen. Liangfen dikasih. Iya. Oh. Ternyata di Sichuan juga disediain baskomnya gini. Jadi buat bilas-bilas set alat makanan. Bilasnya pakai teh yang buat diminum ya. Wih, ini api besar nih masaknya. Aku udah denger guguk. Iya. Pasti enak. Iya. Dan belum jam makan udah rame. Agak licin-licin. Coba Minyak dingin terus malah banget. Harus di mix dulu ya. Ya. Oke. Harus di mix ternyata guys. Tapi ini pedes dan berani rasanya, pedes asin. Oke, udah di mix. Sekarang bagaimana rasanya? Very good ya. Tasty ya. Tasty banget. Cuma dingin aja. Ini mungkin memang dia dihidangkannya dingin guys. Tapi tasty. Harus makan dingin ini. Oh, harus makan dingin. Aku nggak terbiasa makan makanan dingin. Liangfen. Ah, oke. Mana enak? Liang artinya apa? Oh, cool. Oke. Mie dingin emang ya, mie adem ya. Baiklah. Wow. Porsinya besar juga ya. 3 orang. Ini normally buat 3 orang di sini. 2-3 orang di sini. Kalau skala Indonesia mungkin 4-6 orang, Ben. Ya, mari kita coba. Daging kelinci. Enak. Terakhir kita makan kelinci itu di Tawangmangu ya. Sate Lawu. Sate, ya. Kalau ini bentuknya gini. Gimana? Aku suka banget. Teksturnya kayak ayam, tapi wanginya beda. Enggak. Ayam kayaknya dia ada slice. Iya. Kecil tadi ini enggak. Gitu ya. Beda, ini beda dari semua kayaknya. Beda dari daging-daging lainnya ya. Pokoknya enak. Makanya potong kecil-kecil. Masuk. Ya, udah langsung jepit aja pakai chopstick, langsung hap-hap satu suap, nggak repot. Nanti kalau ada tulang-tulangnya, tinggal taruh di piring yang kecil. Jadi, teman-teman yang ke Chinese food restaurant, ini piring kecil ini bukan buat nasi. Piring kecil ini buat sampah, buat tulang-tulang. Kita makannya pakai mangkok yang kecil ini. Terus makannya pakai chopstick. Ini dipakainya hanya untuk sup. Kadang-kadang kalau aku makan sama teman-teman kantor dulu, kita lagi ke Daking atau ke Din Tai Fung gitu, teman-teman pada pakai ini buat nasi. Karena memang orang Indonesia biasa makan nasi ya pakai piring. Itu tulangnya tuang kemana? Kebanyakan di Indonesia udah nggak ada tulang. Jadi udah dipotongin dagingnya aja. Kalau di China, dia potongnya ya dibacok-bacok lengkap dengan tulang-tulangnya gini. Jadi tulangnya dibuang ke piring kecil. Beda ya? Beda. Apinya besar juga loh. Ini
nggak burnt ya, nggak angus. Enggak. Ada oil di dalam. Oh, oke. Oh, banyak minyaknya. Jadi makanan Sichuan itu banyak bumbu, pedas-pedas dan banyak minyak. Demikian eksplorasi kita di Nanchong. Berikutnya kita akan mulai bergerak ke Chengdu, ibu kotanya Provinsi Sichuan. Chengdu juga dikenal sebagai Country of Heaven atau Land of Abundance. Kok bisa kayak gitu? Wah, pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Pastinya seru banget. Chengdu ini juga kota yang penduduknya banyak banget, ada lebih dari 20 juta. Selain banyak penduduknya, Chengdu juga banyak pandanya. Reminder juga untuk merespek kerja keras real content creator yang meriset, berupaya menempuh perjalanan jauh dan membuat video ini. Jadi kalau mau share atau repost video ini, atau cuplikan dari video ini, silakan cantumkan sumbernya. Stop pencurian konten, hargai karya anak bangsa. Behind the scene. Bagaimana? Lanjut. Hey. Teman-teman, ada orang sangat suka Sichuan ya. Udah mulai tertawa terus. Bukan kalian aku ya. Kamu tadi. Aduh. Ayo ulang. Ayo 3 kali take nggak jadi-jadi, ntar kita nggak makan-makan. Jangan dong, harus makan dong.